Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi rumus dan nilai fungsi dengan materi pokok relasi dan fungsi. Nah, sebelum memasuki materinya, ada baiknya kita mengetahui dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu. Yang pertama itu menentukan banyaknya pemetaan. Yang kedua, dapat menentukan nilai fungsi. Yang ketiga, dapat menentukan rumus fungsi. Dan yang keempat, dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai dan rumus fungsi. Nah, untuk materi yang pertama, cara menentukan banyaknya pemetaan. Nah, ini nih sebenarnya ada di materi sebelumnya, yaitu fungsi. Terdapat dua cara untuk menentukan banyaknya pemetaan, yang mungkin dari dua himpunannya itu dengan cara yang pertama diagram panah, yang kedua menggunakan rumus. Nah, kalau diagram panah ini seperti yang telah kita pelajari, itu ada di relasi ataupun fungsi, sama tuh diagram panahnya. Nah, kalau menggunakan rumus, ini dia. Jika banyaknya anggota himpunan A adalah NA, ini. Kalau banyak anggota himpunan A dilambangkan dengan NA sama dengan A. Dan banyak anggota himpunan B dilambangkan dengan NB, sama dengan B. Berarti NB ini banyaknya anggota himpunan B. Sedangkan NA itu adalah banyaknya anggota himpunan A. Maka banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B adalah nih. Kalau tadi banyak anggota himpunan A dilambangkan dengan NA dan dimisalkan sama dengan A, dan banyak anggota himpunan B dimisalkan dengan B, berarti kalau pemetaan dari A ke B dilambangkan dengan B pangkat A. Dan kalau pemetaan yang mungkin dari B ke A dilambangkan dengan A pangkat B. Nah, masuk ke contohnya. Nih, jika himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan himpunan B, X di mana X besar dari 5, kecil sama dengan 10, X merupakan bilangan ganjil. Tentukan banyak semua fungsi yang terjadi berikut ini. Yang A, fungsi dari A ke B. Yang B, kita cari fungsi dari B ke A. Nah, untuk penyelesaiannya kita tulis dulu nih. Himpunan A tadi itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka NA, apa itu tadi NA? NA itu jumlah atau banyaknya himpunan A. Berapa banyaknya? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka banyak anggota himpunan A sama dengan 5 atau disimbolkan dengan NA. Nah, untuk himpunan B tadi katanya X di mana X besar dari 5, kecil sama dengan 10, X merupakan bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil yang lebih besar dari 5 dan kecil sama dengan 10 itu ya 7 dan 9. Kalau 6, 8, 10 itu kan bilangan genap, jadi nggak masuk. Jadi yang dengan syarat tadi bilangan ganjil. Bilangan ganjilnya hanya 7 dan 9. Dan maka NB, apa itu tadi NB? Ya, NB itu adalah banyak anggota himpunan B. Berapa banyak anggota himpunan B? Ada 1, 2. Maka NB sama dengan 2. Nah, kembali ke pertanyaannya. Tadi katanya tentukan banyak semua fungsi yang terjadi dari A ke B. Ingat tadi rumusnya. Kalau dari A ke B, maka dia pakai rumus ini kan? B pangkat A. Kalau dari B ke A, maka rumusnya A pangkat B. Jadi di belakangnya itu dijadikan yang di depan, yang di belakang pangkatnya. Nih, yang di depan tadi dijadikan pangkat, yang di belakang jadi koefisiennya. Nah, untuk banyak fungsi dari A ke B dengan rumus B pangkat A. Tadi B-nya berapa? B ini apa tadi? Banyak himpunan B. Sedangkan A banyak himpunan A. Banyak himpunan B-nya 2. Banyak himpunan A-nya 5. 2 pangkat 5 sama dengan 32. Untuk yang B, banyak semua fungsi yang terjadi dari B ke A, maka rumusnya adalah A pangkat B. A-nya tadi sama dengan 5, B-nya sama dengan
2. Jadi 5 pangkat 2 sama dengan 25. Nah, kalau N, misalkan NA, atau jumlah anggota A, jumlah himpunan anggota A itu ada 3. Sedangkan NB, jumlah anggota himpunan B-nya ada 2. Maka tentukan fungsi dari A ke B, lalu fungsi B ke A. Sama dengan, nah kalau A ke B, berarti B pangkat A. Sama dengan B-nya berapa? B-nya 2. A-nya 3. 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2, 4, dikali 2 lagi 8. Untuk fungsi B ke A, berarti B ke A. A dulu yang dituliskan, A pangkat B. Sama dengan A-nya 3, B-nya 2. Berarti 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Nah, seperti ini cara dari menentukan banyaknya pemetaan. Rumusnya itu ada B pangkat A atau A pangkat B. Selanjutnya, untuk merumuskan suatu fungsi. Jika fungsi f memetakan setiap x anggota himpunan A ke Y, anggota himpunan B, maka dapat ditulis sebagai berikut. Nih dia. Nih, ini dibaca fungsi f memetakan x ke Y. Fungsi f memetakan x ke Y. Pada fungsi f memetakan x ke A, x ditambah B dengan A dan B adalah bilangan real, maka bayangan x oleh f dapat dinyatakan dengan fx sama dengan ax ditambah b. Bentuk fx sama dengan ax ditambah b disebut dengan bentuk rumus fungsi. Nah, ini sama dengan fx sama dengan y. Kalau tadi ini fungsi f memetakan x ke ax ditambah b, ditulis seperti ini dia. Sedangkan yang ini ditulis menjadi seperti ini. Nah, ini untuk merumuskan suatu fungsi. Untuk menentukan nilai fungsi bagaimana? Jika fungsi f memetakan x ke ax ditambah b, maka fungsi f dapat dinyatakan dalam bentuk rumus fungsi, yaitu, nih tadi kan, ditulisnya menjadi seperti ini, fx sama dengan ax ditambah b. Dengan menggunakan rumus fungsi tersebut dapat diperoleh nilai-nilai fungsi untuk setiap nilai x yang diberikan. Caranya bagaimana? Caranya dengan mensubstitusikan atau mengganti nilai variabel yang diminta. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Diketahui fungsi f memetakan x ke 3x dikurang 1. Tentukan rumus fungsinya. Yang kedua, nilai fungsi untuk x sama dengan negatif 4. Yang ketiga, bayangan dari 5. Dan yang keempat, nilai x apabila fx-nya sama dengan 7. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama itu rumus fungsi. Nah, rumus fungsi itu kan tadi kita tinggal tambahkan seperti ini aja. Tadi soalnya ini, fungsi f memetakan x ke 3x dikurang 1. Jadi kita tulis seperti ini. F dalam kurung X sama dengan 3X dikurang 1. Nah, seperti ini rumus fungsi dari ini. Nah, untuk menentukan nilai fungsi, nah tadi kan ini ya, menentukan nilai fungsi itu dengan mensubstitusikan atau mengganti dengan variabel tertentu. Nah, ini dia. Jika X sama dengan negatif 4, kita tulis dulu rumus fungsinya. Tadi rumus fungsinya fx sama dengan 3x dikurang 1. Yang diminta x-nya sama dengan negatif 4.
ganti sini negatif 4. Sama dengan setiap X diganti dengan negatif 4. Berarti 3, ini tadi kan X diganti dengan negatif 4. 3 dikali negatif 4. Dikurang 1. Nah, ini tetap. Sama dengan 3 dikali negatif 4 sama dengan negatif 12. Dikurang 1. Negatif 12 dikurang 1 sama dengan negatif 13. Nah, untuk bayangan dari 5, ini bayangan dari 5 sama ya, dengan nilai fungsi mengganti variabel X-nya. Kita substitusikan juga dengan F-nya sama dengan, dengan X-nya sama dengan 5. Nah, bagaimana kalau X-nya sama dengan 5? Tadi kan kalau rumus fungsinya itu F(X) sama dengan 3X dikurang 1. Setiap X diganti dengan 5. Jadi 3 dikali 5 dikurang 1. 3 dikali 5 sama dengan 15 dikurang 1 sama dengan 14. Jadi bayangan dari 5 dihasilkan sama dengan 14. Nah, seperti itu untuk menentukan nilai fungsi. Yang terakhir ada nilai X apabila Fx-nya sama dengan 17. Nah, kalau tadi kan kita tahu nih X-nya berapa, baru dapat nanti hasil fungsinya. Sedangkan ini kita tahu dulu hasil fungsinya itu 17, dan X-nya kita belum tahu berapa X-nya. Nah, cara mencarinya seperti ini. Kita buat dulu persamaannya tadi, fungsinya Fx sama dengan 3X dikurang 1. Nah, untuk Fx-nya kan udah ada nih hasilnya, yaitu 17. Sama dengan, nah ini kita masih mau cari X-nya. X-nya kita belum tahu berapa nih. Jadi ini tadi sama dengan 17 sama dengan 3X dikurang 1. Nah, ini pindah ruas ke sini. Dari kanan ke kiri. Dari kanan tadi negatif, pindah ke kiri jadi positif. Jadi 17 ditambah 1. Sama dengan 3X. 3X-nya masih tetap karena kita mau cari nilai X-nya berapa. 17 ditambah 1 sama dengan 18. 18 sama dengan 3X. Nah, kita mau cari nilai X-nya berapa. Kita pindah ruas dari kanan ke kiri. Yang kanan ini dia perkalian, pindah ruas ke kiri, jadinya pembagian. Kita pindahkan X-nya ke sini. X sama dengan, berarti 18 dibagi 3. 18 dibagi 3 sama dengan 16. Maaf, 18 dibagi 3 sama dengan 6. Jadi didapatkan nilai X dari Fx sama dengan 17 adalah 6. Nah, contoh yang kedua, diketahui fungsi H memetakan X ke negatif 2X ditambah 5. Maka tentukan yang pertama rumus fungsi. Yang kedua, jika hanya itu N tambah 1. Dan yang ketiga itu nilai A jika hanya HA-nya atau fungsi H-nya itu sama dengan negatif 17. Nah, untuk cara menyelesaikan soal ini sama seperti yang sebelumnya. Tadi rumus fungsinya. Ini kita buat aja tadi Hx, berarti dalam kurung dia H dalam kurung X sama dengan negatif 2X ditambah 5. Nah, seperti ini untuk rumus fungsinya. Nih, fungsi H memetakan X ke negatif 2X ditambah 5. Rumus fungsinya jadi seperti ini. Paham ya? Yang kedua, nilai fungsi H N ditambah 1. Nah, kita buat dulu tadi rumus fungsinya itu ada Hx sama dengan min 2X ditambah 5. Kita ganti setiap variabel X dengan N ditambah 1. Nih, setiap variabel X diganti dengan N tambah 1. Yang bervariabel X yang mana? Hanya yang ini kan? Nah, diganti N ditambah 1. Jadinya negatif 2 dikali N ditambah 1 ditambah 5. Negatif 2 dikali N, negatif 2N. Negatif 2 dikali 1, negatif 2 ditambah 5. Nih, negatif 2N-nya tetap karena memiliki variabel. Negatif 2 ditambah 5 sama dengan 3 atau positif 3. Jadi untuk HN ditambah 1 atau X-nya diganti N ditambah 1 didapatkan
nilai fungsinya negatif 2n ditambah 3. Negatif 2n ditambah 3. Untuk yang C, nilai A jika HA sama dengan negatif 7. Nah, tadi kan kita dapatkan rumus fungsinya itu Hx sama dengan negatif 2x ditambah 5. Nah, kita ganti sekarang variabelnya dengan A. Jadinya HA sama dengan negatif 2A ditambah 5. Nah, kita kan udah tahu nih, nilai H-nya itu adalah negatif 17. Jadi, yang mau kita cari adalah nilai A. Nih, jadinya negatif 17 sama dengan negatif 2A ditambah 5. Penjumlahan pindah ruas ke kiri, jadinya pengurangan. Ini tetap. Negatif 17 dikurang 5 sama dengan negatif 22. Negatif 22 sama dengan negatif 2A. Nah, ini kita mau cari nilai A. Berarti negatif 22 per. Ini kan perkalian pindah ruas jadi pembagian. Jadi negatif 22 per 2 sama dengan 10. Jadi didapatkan nilai A jika A-nya sama dengan negatif 17 adalah 10. Nah, seperti ini untuk menentukan rumus dan nilai fungsi. Selanjutnya, grafik fungsi atau membuat grafik fungsi. Grafik fungsi berkaitan dengan diagram Kartesius. Nah, kita kan udah belajar tuh diagram Kartesius pada pertemuan awal, sudah kan? Karena grafik suatu fungsi merupakan bentuk diagram Kartesius dari suatu pemetaan. Nah, langkah-langkah membuat grafik fungsi sebagai berikut. Ini ada 3 langkah. Yang pertama, kita tentukan dulu pasangan-pasangan berurutan, yaitu X, Y, di mana X merupakan anggota daerah asal atau domain, ya kan? Daerah asal itu domain. Dan Y, daerah kawan atau kodomain. Yang merupakan bayangan dari X menggunakan tabel nilai fungsi. Yang kedua, buatlah bidang Kartesius dengan cara membuat sumbu X mendatar dan sumbu tegak, berarti X, Y. Buat diagram seperti ini. Buat bidang Kartesius seperti ini. Yang ketiga, letakkanlah pasangan-pasangan berurutan X, Y pada bidang Kartesius. Nah, kita letakkan yang di sini tadi daerah asal itu X, untuk daerah kawan itu tadi Y, seperti itu. Nah, untuk contohnya, perhatikan contoh berikut. Gambarlah grafik fungsi pada bidang Kartesius yang menyatakan fx sama dengan 2x ditambah 1 elemen R. Nah, untuk cara menyelesaikannya, kita buat dulu tadi fungsinya itu fx sama dengan 2x ditambah 1. Karena domainnya berupa seluruh anggota bilangan real, nah R ini tadi adalah bilangan real, kita bisa memilih bilangan berapa saja yang akan digunakan. Nah, pada contoh ini kita misalkan kita gunakan bilangan bulat dari 0 sampai 4. Nah, kita substitusikan sama yang seperti contoh sebelumnya tadi untuk menentukan nilai fungsi. Nah, kita misalkan dulu dari X-nya itu sama dengan 0. Nah, ini untuk X sama dengan 0. Jadi, F0 sama dengan 2 dikali X-nya diganti 0. 2 kali 0 itu 0, ditambah 1 sama dengan 1. Untuk X sama dengan 1. Untuk setiap X, kita ganti dengan nilainya 1. Jadi, F1 sama dengan 2 dikali X-nya sama dengan 1. 2 dikali 1, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Untuk X sama dengan 2. F2 sama dengan 2, X-nya diganti 2, jadinya 2 dikali 2. 2 kali 2, 4, ditambah 1, sama dengan 5. Untuk X sama dengan 3. F3 sama dengan 2 dikali X-nya diganti 3. 2 dikali 3, 6, ditambah 1 sama dengan 7. Dan yang terakhir untuk X sama dengan 4. F4 sama dengan 2 dikali 4 itu 8, ditambah 1 sama dengan 9. Nah, setelah kita tahu hasil dari substitusinya, kita masukkan ke tabel nih. Jika hasil atau rank tersebut dimasukkan ke dalam tabel akan berbentuk seperti ini. Nah, tadi ini untuk nilai X-nya kita misalkan dari 0
1, 2, 3, 4. Nah, tadi kalau 0 hasil F0-nya adalah 1. Kalau X sama dengan 1, hasil F1-nya sama dengan 3. Jika X-nya sama dengan 2, Fx-nya sama dengan 5. Jika X sama dengan 3, Fx-nya sama dengan 7. Dan jika X-nya sama dengan 4, Fx-nya sama dengan 9. Nah, setelah kita buat tabel seperti ini, langkah selanjutnya kita buat pasangan berurutannya. Ini tadi untuk X sama dengan 0, hasilnya 1. X sama dengan 1, Fx-nya 3. X sama dengan 2, Fx-nya sama dengan 5. Untuk X sama dengan 3, Fx-nya sama dengan 7. Untuk X-nya 4, maka Fx-nya sama dengan 9. Setelah kita buat pasangan berurutannya, baru kita bisa buat gambar grafiknya. Langkah pertama kita buat sumbu X dan sumbu Y. Ini anggap aja garisnya lurus ya. Di sini 0. Ini sumbu X. Dan ini sumbu Y. Nah, yang ini, yang kita misalkan X-nya tadi itu, terletak di sumbu X. Dan Fx ini terletak di sumbu Y. Karena tadi Fx itu sama dengan Y. Nah, untuk sumbu X-nya berarti dimulai dari 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, dan 4. Untuk Fx-nya atau Y-nya, 1, 3, 5, 7, 9. Nah, untuk memasangkannya kan kita udah tahu nih pasangan berurutannya. Untuk X sama dengan 0, X sama dengan 0 tadi, Fx-nya atau Y-nya sama dengan 1. Berarti di sini ya, kita tandai ini. Sama kayak buat diagram kartesius. Tandai yang pasangan berurutannya. Yang kedua itu jika X-nya sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan 3. Jadi di sini ya. Nih, untuk X sama dengan 2, Y-nya tadi sama dengan 5 atau Fx-nya sama dengan 5. Untuk X sama dengan 3. Nah, kalau kalian buat di buku, garis yang lurus. Menggunakan buku kotak-kotak boleh. Ya. Dan yang terakhir, X-nya sama dengan 4. Tadi didapat Fx atau Y-nya sama dengan 9. Nah, ini. Jadi grafiknya seperti ini. Ini nanti garisnya garis lurus nih. Nah, gunakan penggaris untuk menggambarnya. Nah, terbentuklah dari grafik fungsi tadi, fungsinya itu f x sama dengan 2x ditambah 1 membentuk garis lurus. Nah, seperti ini untuk menggambar grafik fungsi. Yang pertama tadi kita tentukan dulu pasangan-pasangan berurutannya di mana X merupakan anggota daerah asal dan Y itu daerah kawan yang merupakan bayangan dari X menggunakan tabel nilai fungsi. Nah, ini tadi kan kita udah dapat nih tabelnya. Yang kedua, buatlah bidang kartesius. Nah, ini buat bidang kartesiusnya. Setelah buat tabel, buat bidang kartesiusnya. Lalu kita dapatkan tadi pasangan berurutannya dari tabel ini.
Setelah dibuat pasangan berurutannya, lalu pindahkanlah ke diagram kartesiusnya. Nah, cukup sekian materi pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.